Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Nilak Ramabidin. Hari ini saya akan buat video tugas belajar di luar kelas hari ke-17 tentang tema kegiatan Bimba A-I-U-E-O kedua. Soal yang A yaitu tentang kegiatan bermain baca-bacaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya, segala permainan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca anak sehingga anak senang membaca menggunakan alat yang sudah tersedia di Bimba. Soal yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang pertama, menggunakan modul. Yang kedua, bermain verbal kata. Yang ketiga, membaca majalah. Dan yang keempat, berbahasa Bimba. Soal yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Jawabannya, agar anak senang dan tertarik sehingga menumbuhkan minat baca anak secara intrinsik. Soal yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh mentor atau motivator? Jawabannya, dilakukan sepanjang kegiatan, bisa di awal, inti, dan akhir. Soal yang kelima, mengapa kegiatan baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Jawabannya, karena sesuai dengan kata Bimba itu sendiri, yaitu bimbingan minat baca dan anak dan belajar anak, sehingga fokusnya untuk membimbing anak menjadi minat baca anak. Soal yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jawabannya, yang pertama, evaluasi afeksinya. Apakah anak senang atau tidak dalam bermain baca-bacaan? Yang kedua, evaluasi kognitifnya. Apakah anak sudah terampil atau belum? Soal yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Jawabannya, motivator mengajak anak untuk berdialog dan membimbing anak bermain modul baca-bacaan. Soal yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yang pertama, anak tidak tumbuh minat baca pada anak. Yang kedua, anak tidak akan mengetahui kata-kata dari modul yang ia baca. Soal yang B, yaitu tentang kegiatan teori jam bandul. Soal yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jawabannya, metode yang digunakan untuk memvariasikan aspek motorik, kognitif, dan psikomotorik secara bersamaan, namun akhirnya akan kembali lagi pada tujuan awal, yaitu bermain baca-bacaan. Contohnya, seperti ketika motivator memberikan selingan permainan seperti mewarnai atau selingan mengerjakan matematika, tulis, dikte, maka setelah itu akan kembali bermain baca-bacaan. Soal yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Jawabannya, agar anak tidak bosan dan variasi belajar terlaksana dengan baik. Soal yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, dilakukan sepanjang kegiatan inti. Soal yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, dengan mengarahkan anak bermain baca-bacaan, membimbing melakukan kegiatan selingan, dan membimbing anak agar berperan aktif dalam membimbing proses bermain baca-bacaan. Soal yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, anak akan merasa bosan dan tidak tertarik mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Soal yang keenam atau soal yang terakhir, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jawabannya, anak akan merasa bahwa belajar adalah sebuah beban sehingga tidak ada ketertarikan untuk mengulang kegiatan bermain sambil belajar. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.